Ukurannya bukan kesembuhan. Ukurannya bukan kesembuhan. Belajar beneran tauhid dekat dengan Allah. Yang namanya la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Jangan minta pertolongan selain kepada Allah Ta'ala, walaupun melalui air. Lalu kita itu baca sendiri, bacain di air, kemudian diminum sendiri. Gimana sih caranya? Masuk akal nggak? Kalau menurut saya nggak masuk akal, karena memang nggak ada cara-cara seperti itu. Kalau doanya langsung pada Allah Ta'ala, nggak melalui alat, nggak melalui ini. Nah inilah yang sebenarnya orang itu banyak yang belum paham, belum mau memahami. Lalu dia sakit, nih baca, diminum gimana? Coba, awalnya gimana coba? Iya, jadi ya kan banyak tuh Pak Ustadz, kita baca pakai minum sendiri supaya ini supaya itu. Hasilnya lah kan yang Mbak tadi itu kan dia mencoba begitu semua dilakuin. Ya saya tahu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Meruqyah air tidaklah terlarang karena Rasulullah SAW pernah meruqyah air untuk penyembuhan dan pengobatan. Dalam hadis riwayat Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih, ketika Rasulullah SAW sholat, beliau disengat oleh kalajengking hingga beliau bersabda, la'anallahul aqraba ma tada'u nabiyyan wala ghairah. Semoga Allah melaknat kalajengking karena kalajengking tidak membiarkan seorang pun termasuk nabi dari gangguannya. Tsumma da'a bi ina'in fihi ma'un wa milhun. Kemudian beliau berdoa dalam sebuah bejana yang berisikan air yang dicampur dengan garam. Fa ja'ala yad'u mawdi'al ladghati fil ma'i wal milhi. Kemudian bagian yang disengat oleh kalajengking tersebut beliau letakkan pada bejana yang berisikan air dan garam. Wa yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hatta sakanat. Kemudian beliau membacakan Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad, dan juga mu'awwidhatain, Al-Falaq dan surat An-Nas, hingga beliau merasa tenang dan racunnya hilang. Dalam buku yang dikarang oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi khusus membahas masalah ruqyah syar'iyyah, beliau menyimpulkan dari hadis tersebut, fa fi hadzal hadithi al-ilaju bid-dawa'il murakkab bainal amrain. Dalam hadis ini disimpulkan bahwasanya pengobatan itu terangkap pada dua perkara, dua hal, yakni tabi'iyyu dan al-ilahi. Bisa dipertanggungjawabkan secara tabi'i, secara ilmiah, dan ada juga sisi-sisi ilahiyah yang bisa dipertanggungjawabkan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dibolehkan kita mencampurkan pengobatan ruqyah dengan media-media yang masih sewajarnya dan bisa ditangkap oleh akal dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan bukan sarana-sarana yang mengada-ada. Oleh karenanya tidak masalah kita melakukan ruqyah atau berdoa pada gelas yang berisikan air, atau pada garam, atau pada daun bidara, selagi hal tersebut bermanfaat bagi tubuh manusia dan tidak mengandung unsur-unsur khurafat dan kesyirikan. Wallahu a'lam. Jika Anda minta doa, tabarruk dengan doa itu wasilah supaya mohon berdoa, didoakan kepada Allah. Anda bisa berdoa sendiri, minta, ya, dan bisa saling mendoakan. Nabi kadang saling mendoakan dengan sahabat, doakan. Bahkan Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud datang sini, coba bacakan surat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Anda kan yang Nabi, tapi saya ingin mendengar bacaanmu. Sesama sahabat saling mendoakan, biasa, saling ketemu, doakan, itu biasa. Dan boleh, adabnya boleh. Anda ketemu ulama, minta doa. Dulu kami begitu, bertemu ulama minta doa, Syekh doakan kami, doa kami. Sekarang agak beda, orang ketemu Ustaz minta foto. Ketemu ulama minta selfie deh. Lengkapilah dengan doa yang ditempatkan di hati, itu doanya. Ya, doanya minta doa kebaikan. Nah, boleh Anda silahkan kalau datang.
Itu dalilnya diantaranya Quran surah ke-5 tadi ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Apa diantaranya? Kisah yang paling tepat untuk menjawab ini adalah tentang Al-Fatihah itu. Jadi ada seorang yang sakit tadi, ya, kepala suku di Arab, sakit kemudian zaman itu, lalu dia minta kepada para sahabat, ngutus ajudannya, ya, untuk bertanya ada nggak yang bisa menyembuhkan. Kata sahabat, Allah yang sembuhkan. Datang didoakan dengan baca Al-Fatihah. Itu kan paling gampang. Ketika didoakan itu dengan baca Al-Fatihah, sembuh. Saat sembuh itu dikasihlah kemudian kambing beberapa ekor. Takut, dibawalah kepada Nabi. Ini indah sekali. Dilaporkan kepada Nabi karena takut kambing itu gratifikasi. Tuh, ini bagus sekali. Jadi takut, bisa saya takut salah nih, dibawa ke Nabi. Nabi, tadi ada orang sakit, terus minta bantuan. Saya ingat ajaran Anda, baca Al-Fatihah, saya bacakan. Habis itu dikasih kambing begini. Nabi langsung senyum, ketawa, tabassama dhahika. Gitu ya, kurang lebih. Kata Nabi, tahu dari mana engkau Al-Fatihah bisa punya manfaat seperti itu? Maka kata Nabi, bagikan kambingnya, coba berikan aku bagiannya. Maksud Nabi, yuk kita nikmati sama-sama itu. Silahkan kita nikmati, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya dalil yang membolehkan kita datang minta doa misalnya ke orang soleh, ulama. Tapi syaratnya kita pun berdoa dulu, minta sama Allah. Minta. Lalu Allah lebih senang kita minta kepada Allah dengan bahasa hati kita. Setelah itu kita berwasilah minta pada orang soleh yang baik, minta kebaikan, lalu dia doakan kepada kita semua. Jelas sampai sini? Baik. Bagaimana kalau meminta air doa kepada seorang yang alim? Bolehkah? Karena masih ada di kalangan masyarakat. Sebenarnya kalau minta dibacakan air, belum pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu ya. Tetapi pendapat sebagian ulama, masalah doa ruqyah. Doa ruqyah sudah umum di kalangan para ulama, ya, dinukil dalam buku-buku dari zaman dulu, gitu kan. Kalau mereka meniupkan doa-doa ruqyah itu ke air. Dan Syekh Bibas rahimahullah menyebutkan tentang masalah bolehnya meniupkan bacaan ruqyah ke air dan diusapkan di badan, diminum. Itu bisa dibaca dalam tulisan-tulisan beliau tentang berhubungan masalah itu. Kalau niatnya ruqyah ini memang doa-doa diajarkan Nabi SAW, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau setiap ada orang dianggap baik ibadahnya, coba bacain air ini buat saya, itu nggak pernah ada anjuran untuk itu. Kalau kita memang sakit, ya, kita memang merasa ada gangguan, malas ibadah, sering mimpi buruk, sering ketindihan, ada ciri-ciri sihir di situ, baru kemudian kita lakukan. Dan ingat, kalau kita membaca jauh lebih baik. Kita pribadi membaca jauh lebih baik. Karena bacaan kita dari dalam jiwa kita, dalam diri kita, itu lebih penting, lebih berpengaruh, gitu kan. Kita ke orang yang bisa melihat penyakit di tubuh kita, dan beliau memberikan air putih dengan doa ayat Quran. Mendoakan ayat kepada air masyru', ada dalilnya. Riwayat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh membacakan ayat kursi, Al-Fatihah, surat Yasin, dibacakan ke air, diminumkan. Ada dalil, boleh. Tapi bisa menengok penyakit di badan orang, ini problem. Di mana dia bisa menengok? Berarti mata dia dimasuki jin. Makanya mata dia itu jin yang bisa menengok. Dia. Orang yang ruqyah itu hanya bisa berdoa kepada Allah. Kebetulan hatinya lebih bersih. Kita sama-sama berdoa ya. Dan kita yang diruqyah tidak meyakini sehat karena dia, tapi meyakini sehat karena Allah. Bukan karena bacaannya, bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Dan orang yang berdoa itu begitu. Jaga tauhid kita ya, Bu. Bukan karena saya ya, sama Allah ya. Berwudu dulu ya, sholat ya. Begitu kalau ruqyah yang benar. Tapi kalau dia berkawan sama jin, kau nampaknya waduh. Jadi gimana Pak? Ini diobati dari jauh aja cukup. Karena kebetulan pasiennya nenek-nenek. Tapi anak gading ikut berat, harus dari laki nampak. Jadi kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Apakah minum air doa termasuk musyrik? Tidak ya. Jadi kita di antara doa, obat yang bisa dilakukan dengan ruqyah. Kemudian air dibacain Al-Quran, ditiupkan, kemudian diminumkan. Ini boleh. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap nih.
Harus semangat pagi-pagi. Kekuatan doa. Iya, kekuatan doa. Apa hukumnya meminta doa keselamatan melalui media air minum kepada Ustadz? Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena tersendiri nih di zaman sekarang nih. Ustadz, tolong doakan airnya gitu. Ntar saya bawa pulang gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa deh, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 36. Boleh menggunakan media air. Allah menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Silahkan engkau mencari perantara, mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah perantara, air perantara, jamu perantara, daun-daunan perantara, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menjauhkan diri kepada Allah. Jadikanlah itu media untuk mendekatkan diri kepada Allah. La'allakum tuflihun, insyaallah semoga engkau menjadi orang yang berbahagia.